Evakuasi ABK kapal motor berlangsung dramatis. Kapolsek selamatkan maling motor diamuk massa. Longsor di kantor Kominfo, mobil dinas masuk jurang. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama dari Surabaya, Jawa Timur. Evakuasi 18 ABK korban kapal motor Puji Manunggal Sejati yang terombang-ambing di perairan Jawa Timur berlangsung dramatis. Di tengah gelombang setinggi 1 meter lebih, seorang nahkoda berjuang menyelamatkan korban satu persatu sebelum hari gelap. Dramatis suasana penyelamatan 18 ABK korban kapal motor Puji Manunggal Sejati. Terombang-ambing ini terjadi saat kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Korban terombang-ambing di laut dalam 2 kelompok berbeda. Proses penyelamatan terus dilakukan berulang kali. Kapal motor naas ini terombang-ambing ini diduga mengalami kerusakan di bagian lambung kiri akibat hantaman gelombang tinggi. Saat kejadian, gelombang diperkirakan mencapai 1 meter lebih. Petugas maritim bersama Syah Bandar dan Kodaira 5 langsung melakukan evakuasi dan penanganan korban. Sebelum diserahkan ke keluarga, seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Angkatan Laut untuk pemeriksaan kesehatan. Terombang-ambingnya di mana itu, Pak? Di perairan Masa Lembo. Masa Lembo. Itu berapa hari? Kejadian kan pagi atau siang itu, sore ketemu ini kapal ini. Pagi kemarin itu. Ya, langsung tolong kapal itu. Itu kapalnya kena apa, Pak? Kok sampai Lambungnya pecah, lambung sebelah kiri? Ketika terjadi ada bencana seperti tenggelamnya kapal, kecelakaan kapal, kita secara komprehensif yang ada di sini, baik dari dinas KSOP, dari Angkatan Laut dan sebagainya, bersama-sama untuk membantu mengevakuasi. Nah, ketika korban ditemukan, nanti ada prosedur-prosedur seperti ini tadi yang diserahkan dari KSOP ke kami akan membawa korban, akan kami cek seluruhnya ke Rumah Sakit Angkatan Laut bagaimana kesehatan tersebut, sehingga baru diserah terimakan ke keluarga dan pengurus. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Margo Rukun, Surabaya terbergok warga. 1 dari 2 maling motor ini berhasil ditangkap dan diajar warga yang geram. Sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Seorang pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga setelah aksinya mencuri motor milik warga. Jalan Margo Rukun, Gang 7 Surabaya terpergok warga. Warga geram dan menghujani pelaku dengan pukulan hingga babak belur. Beruntung, polisi Polsek Bubutan Surabaya segera datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku. Meski sudah dibawa polisi, warga terus menghujani pukulan dan tendangan ke tubuh pelaku hingga dimasukkan ke dalam mobil polisi. Waktu adzan asar, saya lagi tidur. Nah, tetangga saya yang tahu yang depan itu, saya jok-tok. Mas, sepeda sama dimaling. Oh, pas saya lari lihat sudah diayak sama anak-anak. Lebih tepatnya anak-anak SMK 7 lebih banyaknya. Itu yang diambil motor jenis apa? Supra X. Berapa pelakunya? 2, lari 1. Jadi yang ditangkap 1 pelaku. Iya. Terus ini pelakunya diserahkan ke polisi atau bagaimana? Sudah di polisi. Dalam evakuasi pelaku pencurian sepeda motor di Margo Rukun, Kapolsek Bubutan turun langsung menyelamatkan pelaku dari amukan massa. Meski sempat terkena pukulan, Kapolsek Bubutan bersyukur bisa menyelamatkan pelaku dari amarah warga yang tak tertahan. Seorang pelaku curanmor yang hendak dibawa ke kantor polisi menjadi bulan-bulanan warga yang masih geram atas ulahnya.
Kejadian berawal saat warga memergoki 2 pelaku curanmor yang beraksi di Jalan Margo Rukun 7 Surabaya. Salah satu pelaku yang tengah menuntun motor hasil curian ditanya seorang warga. Pelaku yang tidak bisa menunjukkan surat-surat justru melarikan diri. Pelaku kemudian ditangkap sejumlah siswa SMK yang baru pulang sekolah dan diamuk massa. Dari 2 orang itu tadi, yang satu sudah mau menuntun kendaraan dan ada salah satu warga yang mencegat dan menanyakan kepemilikan kendaraan. Setelah itu ditanya, itu kendaraan temannya, tapi begitu dia mana surat-suratnya, ditanya seperti itu, kendaraan langsung didorong, pelakunya langsung melarikan diri. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun kita juga ikut dipukul oleh masyarakat, itu tidak ada masalah, yang penting tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil kabur saat kejadian. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman 5 tahun penjara. Cilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Masih berita kriminal, seorang pria di Kediri tega menganiaya ibu kandungnya. Polisi menduga pelaku melakukan aksinya karena mengalami gangguan jiwa. Seorang warga Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri ini berurusan dengan pihak berwajib. Pria 50 tahun ini ditangkap polisi usai menganiaya ibu kandungnya. Peristiwa itu terbongkar setelah sejumlah warga mengetahui korban bersimbah darah di dalam rumahnya. Korban mengalami luka parah di bagian perut dan punggung, selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Pelaku tega menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dari rumah dan menyerahkan diri ke Mapolsek Kunjang. Kemudian polisi melimpahkan pelaku ke Mapolres Kediri setelah polisi menduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Kasus ini kini dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polres Kediri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan polisi. Korban ini sudah diketahui oleh saksi, sudah berlimpah darah, kemudian saksi keluar, tahu keluar. Ini ternyata anak kandungnya sendiri. Setelah saya tanya ke Polsek, ternyata tersangka pernah mengalami gangguan jiwa, sehingga belum bisa dipastikan, belum bisa ditanya. Menggunakan pisau kira-kira sepanjang 30 cm. Angin puting beliung merusak pasar, puluhan rumah warga dan dapur MBG di Situbondo. Warga dan pedagang tetap beraktivitas normal dengan gotong royong memperbaiki kerusakan dampak puting beliung. Inilah suasana atap kios pasar Besuki Situbondo yang rusak pasca diterjang angin puting beliung. Sebagian terlepas dan terbang terbawa angin kencang. Sedikitnya 6 kios dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang ambruk. Meski pasar sempat terdampak, aktivitas jual beli tetap berjalan. Para pedagang bersama warga bergotong royong memperbaiki kios secara seadanya agar aktivitas ekonomi tidak terhenti. Tak hanya pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sebanyak 21 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Yang mas, kayak puting beliung itu, ini kena yang paling parah di sini. Sekitar berapa lamanya mas? Sekitaran setengah jaman. Yang rusak? Gitulah, ya. Ada berapa kios yang rusak? Yang kios, berapa kios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kios. Ini ya, lagi semua. Makanya itu salah satunya adalah persiapan dari dapur umum MBG yang ada di Dusun Semiring Klompek ini, toko Alkaromah, dan juga masih banyak warga-warga yang lain yang terdampak kurang lebih 21 orang. Kerugian ditaksir sampai berapa ini? Kalau kerugiannya yang jelas puluhan juta ini mas, puluhan juta semuanya mas. Tingginya curah hujan memicu longsor di halaman belakang kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Jember, Jawa Timur. Tak hanya merobohkan pagar sepanjang 15 meter, sebuah mobil dinas yang terparkir di lokasi ikut terjun ke jurang.
Kamera pengawas merekam detik-detik saat halaman belakang kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Jember longsor pada Rabu petang. Dinding pembatas dan pagar sepanjang 15 meter ini tiba-tiba roboh yang diikuti mobil dinas dan ikut terperosok ke jurang sedalam kurang lebih 15 meter hingga membuat sejumlah pegawai sempat panik. Tim relawan gabungan yang datang ke lokasi melakukan asesmen untuk melakukan evakuasi mobil, namun tidak bisa dilakukan karena kondisi tanah yang rentan bergerak. Cuaca pun masih hujan dan minimnya penerangan. Sebelum longsor sempat terdengar suara gemuruh keras hingga beberapa kali yang ternyata tanah dan pagar retak hingga membuat sejumlah pegawai kaget dan panik. Tadi sebelumnya terdengar bunyi seperti kerikil kena mobil itu, terdengar beberapa kali. Terus makin sering bunyinya, saya lihat ternyata itu suara retakan tembok. Akhirnya longsor, terus disusul mobilnya juga ikut turun. Memang mobil itu biasanya diparkir di situ atau gimana? Enggak, karena tadi habis dipakai posisi hujan, jadi posisinya masih ada di sini. Biasanya diparkirnya di depan. Sementara itu evakuasi mobil dinas dilakukan dengan bantuan 2 unit mobil off-road dan 1 truk derek yang didatangkan ke lokasi secara perlahan dapat menarik sampai ke atas. Longsornya dinding pagar di atas bantaran sungai dipicu karena curah hujan tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Juga hasil dari kajian tadi teman-teman Jitu Pasna, sepertinya tanahnya masih labil. Ada pergerakan-pergerakan juga. Jadi kita sangat hati-hati, berharap bahwa proses akan berjalan dengan baik. Penyebab longsor kira-kira apa mitigasi sementara? Ya tentu saja yang pertama curah hujan memang cukup tinggi akhir-akhir ini. Kemudian juga bangunan pagar sudah cukup lama dan lain-lain masih dalam proses penyelidikan. Bangkai mobil berhasil dievakuasi selama kurang lebih 5 jam, namun kondisi mobil ringsek di sejumlah bagian. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Rumah Wali Kota Madiun nonaktifkan digeledah KPK. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun nonaktif Maidi di Jalan Merpati, Kota Madiun, Jawa Timur. Sejumlah koper diduga berisi dokumen dibawa ke dalam mobil. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, ditunjuk sebagai PLT Wali Kota Madiun. Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi milik Wali Kota Madiun Maidi tersangka pemerasan modus fee proyek, corporate social responsibility, dan gratifikasi. Penggeledahan rumah milik Maidi yang bertempat di Jalan Merpati, Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Madiun tersebut berlangsung sejak Rabu sore hingga malam. Penyidik KPK keluar rumah Maidi membawa sejumlah koper yang diduga berisi dokumen. Salah satu warga sekitar menyebut sejumlah orang yang diduga tim KPK tiba sejak sekitar pukul 14.30 WIB. Namun warga tidak mengetahui apa saja aktivitas di dalam. Yang tadi jam 2:30 ya nggak salah, jam 2:30. Ada berapa mobil Pak tadi Pak yang datang? Sekitar banyak itu lah, 5-6 mobil. Ada yang ngasih tahu dari mana begitu Pak? Nggak tahu ya. Ada barang yang dibawa dari dalam Pak? Juga nggak tahu ya. Pasca penetapan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Wakil Wali Kota Bagus Panuntun resmi ditetapkan sebagai pelaksana tugas Wali Kota Madiun. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa telah menerbitkan surat perintah kepada Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Wali Kota Madiun terhitung mulai tanggal 21 Januari 2026. Langkah ini untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fokus utamanya tidak lain adalah agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Madiun tetap berjalan optimal. Oke, kalau pengalihan tugas sih dalam artian kita tetap melaksanakan sesuai RPJM ya. Jadi kita kan sudah ada rencana-rencana kerja yang akan dilakukan di tahun 2026 ini. Dan ini sudah
akhir Januari otomatis teman-teman harus tetap melaksanakan sesuai rencana kinerjanya. Karena kita ada target-target, jadi apa yang sudah direncanakan oleh Pak Wali Kota Maidi itu tetap dijalankan karena harus menjalankan APBD 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dugaan pemerasan modus fee proyek, dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi. Maidi akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Seorang pengusaha restoran asal Surabaya melaporkan dugaan penipuan investasi trading mata uang kripto yang dikelola seorang influencer keuangan kondang asal Jakarta. Akibat kasus ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Korban Yohanes Brilian mengaku mengikuti kelas bisnis investasi kripto secara daring sejak tahun 2023. Kelas tersebut dikelola oleh dua sosok instruktur berinisial TR dan KA melalui aplikasi berbasis chat Discord. Pada awalnya, korban tertarik dengan personal branding kedua pengelola kelas yang menampilkan kesuksesan dan keuntungan dalam bisnis investasi kripto. Untuk bergabung kelas, korban membayar biaya pendaftaran sekitar 9 juta rupiah. Selama mengikuti kelas, korban mengaku selalu mengikuti arahan dan instruktur deposit yang diberikan para instruktur. Hingga tanpa disadari, total uang pribadi yang telah diinvestasikan mencapai 750 juta rupiah. Namun sejak tahun 2024, korban mulai merasakan kejanggalan karena tidak mendapatkan keuntungan signifikan. Hingga puncaknya pada tahun 2025, berbagai metode investasi yang diikuti justru terus mengalami kerugian. Sendiri kerugiannya berapa juta? Kurang lebih 750. Itu tahapannya langsung 700 transfer atau? Oh enggak. Itu kan berkala kan ya. Awalnya berapa Mas? Wah, awalnya itu ya nggak bisa Pak, nggak bisa tahu pasti ya awal apa kerugian awalnya itu berapa kan kita kan deposit itu berkala gitu loh. Hingga total 700 juta itu ya? Iya. Kalau untuk modus dugaan kita terkait dengan adanya kelas yang menjual untuk supaya kripto itu tadi bisa berakibat untung yang sangat lipat ganda untuk para korban ini. Di antaranya dua korban ini yang sampai pada akhirnya dia teriming-iming itu tadi mau untuk melakukan transaksi di kripto tersebut. Polda Jawa Timur membenarkan adanya laporan dugaan penipuan kelas trading mata uang kripto. Laporan tersebut dibuat oleh dua orang korban masing-masing warga Blitar dan Surabaya dengan total kerugian mencapai sekitar 900 juta rupiah. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abbas menyebut laporan dugaan penipuan tersebut telah diterima. Memang benar, kami dari Polda Jawa Timur telah menerima pelaporan terkait adanya dugaan penipuan investasi trading kripto ya, yang dilaporkan kemarin atau semalam tanggal 20 Januari 2026 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Jadi semalam baru kami terima, sudah lakukan konseling terhadap pelapor. Dalam hal ini ada dua orang yang melaporkan menjadi korban, yaitu pertama namanya pelapornya Saudara Asadut Malik, dan yang kedua korbannya adalah Saudara Yohanes Tauban. Yang satu warga Blitar, satunya warga Surabaya. Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik akan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, serta menelusuri alur transaksi keuangan dalam kasus tersebut. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Harga daging ayam di sejumlah pasar Kota Kediri sejak 1 pekan terakhir merangkak naik. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp34.000 per kilogram dan mengakibatkan penjualan menurun. Kenaikan harga daging ayam terjadi salah satunya di Pasar Pahing, Kota Kediri. Harga daging ayam mencapai Rp34.000 per kilogram. Sebelumnya hanya berkisar Rp32.000 per kilogram.
Kenaikan harga daging ayam ini imbas program MBG yang berjalan kembali dan harga pakan mahal. Akibatnya penjualan pedagang daging ayam mengalami penurunan hingga 50%. Jika saat harga normal, pedagang menjual hingga 40 kg per hari. Kini berkurang menjadi 20 kg per hari. Pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga daging ayam agar pedagang tidak mengalami kerugian terus-menerus. Sejak kapan Bu kenaikannya itu? 1 minggu. 1 minggu yang lalu. Kira-kira faktor dari anunya apa Bu? Kenaikan? Ya paling pakan ayam naik. Pakan ayam. Nah, penjualannya nggak rame, jadi nggak rame. Nah, sejak dengan adanya kenaikan harga ini di pengaruh penjualannya berpengaruh nggak? Berpengaruh. Berkurang atau? Kurang. Berkurangnya kira-kira berapa persen Bu? 50% apa? Saudara, seorang pemuda di Malang, Jawa Timur berhasil membuat karya animasi dan tembus hingga mancanegara. Karya animasi buatan pemuda ini juga sudah menjadi langganan rumah produksi animasi Jepang. Di sebuah rumah tinggal di kawasan Sawojajar, Kota Malang, Jiva, sebuah studio pembuatan animasi berdiri. Siapa yang menyangka jika sejumlah judul serial animasi Jepang juga diproduksi di studio ini. Salah satunya adalah Sazae-san, sebuah animasi legendaris yang sudah ada sejak 1969 dengan 8.000 episode. Aswin Nur Cahya, pemilik studio animasi Jiva menjelaskan, studio animasi ini ia dirikan karena kecintaannya pada film animasi Jepang. Setelah menyelesaikan sekolah animasinya di Jepang dan terlibat sejumlah proyek animasi di Jepang, Aswin pulang ke Indonesia dan membuat rumah produksi. Tak hanya serial animasi Jepang, Aswin bersama 40 karyawannya juga membuat karya animasi dengan karakter dengan latar belakang Indonesia, khususnya Malang. Melalui karyanya yang berjudul The Journey of Lala, studio animasi ini berusaha mengangkat potensi budaya lokal melalui film animasi. Dari awal berdirinya Jiva itu The Journey of Unforgettable Journey of Lala kayak gitu. Ceritanya utama sendiri itu sebenarnya kita mengambil konsep gimana sih kalau Indonesia dibikin dalam bentuk anime kayak gitu premisnya. Dan pengen secara karakter. Jadinya di Indonesia sendiri kan sebenarnya tempat-tempat wisata menarik, dan kayak di Jepang utamanya yang gara-gara anime orang itu berbondong-bondong ke Jepang gitu untuk melihat secara langsung, dan kita pengen nerapin kayak gitu juga ketika tempat-tempat yang ada di Indonesia kita bikin dalam bentuk anime dan bikin ada ceritanya sendiri. Aswin juga menambahkan saat ini peluang bisnis studio animasi dengan pasar Jepang cukup terbuka lebar, namun dengan standar yang harus disesuaikan dengan studio animasi Jepang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Tim kreatif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jember, Jawa Timur membagikan makan bergizi gratis MBG mengenakan kostum superhero. Upaya kreatif ini meningkatkan antusiasme anak-anak sekolah mengkonsumsi makanan sehat. Inilah aksi tim kreatif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sumbersari, Kebonsari di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur mengenakan kostum superhero Power Ranger saat mengantar makan bergizi gratis. Salah satunya di Sekolah Dasar Kebonsari 2, Kecamatan Sumbersari, Jember saat kedatangan tim distribusi makan bergizi gratis. Keceriaan terpancar dari wajah siswa-siswi saat menerima paket MBG, bahkan mereka turut membantu membawa makanan ke tempat distribusi dari mobil petugas. Ide ini muncul untuk menciptakan suasana menyenangkan, menghilangkan rasa bosan saat anak-anak menunggu jam makan siang. Selain itu, agar mereka lebih semangat menerima MBG dari program pemerintah. Kedepannya, insya Allah kita akan ada seragam-seragam yang unik supaya siswa-siswa semakin antusias lagi. Alhamdulillah positif, mereka juga mendukung sekali. Yang sebelumnya kita ngirim dengan seragam biasa, mengenakan seragam seperti ini. Siswa-siswa lebih antusias, lebih semangat dalam menerima makan bergizi gratis. Tak hanya menghibur, pendekatan ini terbukti membuat siswa-siswi lebih antusias menerima dan menyantap menu bergizi yang disediakan. MBG dibagikan superhero gimana ini? Seneng nggak? Seneng. Tadi ikut bantu juga? Ya. Kenapa seneng? Ya, karena enak kalau dibantu. Suka nonton superhero? Suka nonton superhero? Nonton Power Rangers enggak kamu? Pernah. Pernah. Sukanya Power Rangers warna apa? Merah.
Petugas SPPG berkostum superhero ini menghibur para siswa-siswi sehingga kehadirannya berkesan bagi mereka. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sumbersari Kebonsari Jember, Jawa Timur setiap hari mendistribusikan 3.023 paket makanan dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Ricu pelemparan bus Persida, informasinya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, kompetisi Liga 4 Jawa Timur kembali menjadi sorotan pecinta bola nasional. Setelah peristiwa tendangan kungfu pemain Putrajaya Pasuruan, kini terjadi aksi oknum supporter yang melempari bus pemain. Video aksi pelemparan batu oleh oknum supporter terhadap bus pemain Persida Sidoarjo usai laga babak 16 besar Liga 4 melawan Persit Jember viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat bus pemain Persida Sidoarjo hendak meninggalkan Stadion Jember Sport Garden usai kalah 1-2 dari Persit Jember. Aksi anarki supporter ini mendapat perhatian serius dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Setelah melakukan sidang disiplin, Komdis PSSI Jatim memberikan sanksi pada klub Persit Jember berupa denda 20 juta dan 2 laga kandang tanpa penonton. Terjadi insiden pelemparan batu, pelemparan benda-benda misil yang itu tentu mencederai fair play dan melanggar kode disiplin mulai dari pasal 68, 69, dan 70. Karena itu akhirnya Pandis menjatuhkan putusan memberikan sanksi denda 20 juta dan dua pertandingan di home Jember tidak ada penonton. Korban dugaan penipuan kripto lapor Polda Jatim. Informasinya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, kepergok sedang mendorong motor curian, seorang pelaku curanmor ditangkap oleh siswa SMK. Kapolsek Bubutan turun langsung menyelamatkan pelaku dari amukan massa. Pelaku sempat diamuk warga sebelum dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pelaku curanmor yang hendak dibawa ke kantor polisi menjadi bulan-bulanan warga yang masih geram atas ulahnya. Kejadian berawal saat warga memergoki 2 pelaku curanmor yang beraksi di Jalan Margo Rukun 7 Surabaya. Salah satu pelaku yang tengah menuntun motor hasil curian ditanya seorang warga. Pelaku yang tidak bisa menunjukkan surat-surat justru melarikan diri. Pelaku kemudian ditangkap sejumlah siswa SMK yang baru pulang sekolah dan diamuk massa. Dari 2 orang itu tadi, yang satu sudah mau menuntun kendaraan dan ada salah satu warga yang mencegat dan menanyakan kepemilikan kendaraan. Setelah itu ditanya, itu kendaraan temannya, tapi begitu dia mana surat-suratnya, ditanya seperti itu, kendaraan langsung didorong, pelakunya langsung melarikan diri. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun kita juga ikut dipukul oleh masyarakat, itu tidak ada masalah, yang penting tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil kabur saat kejadian. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman 5 tahun penjara. Cilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Tingginya curah hujan memicu longsor di halaman belakang kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Jember, Jawa Timur. Tak hanya merobohkan pagar sepanjang 15 meter, sebuah mobil dinas yang terparkir di lokasi ikut terjun ke jurang. Kamera pengawas merekam detik-detik saat halaman belakang kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Jember longsor pada Rabu petang. Dinding pembatas dan pagar sepanjang 15 meter ini tiba-tiba roboh yang diikuti mobil dinas dan ikut terprosok ke jurang sedalam kurang lebih 15 meter hingga membuat sejumlah pegawai sempat panik.
Tim relawan gabungan yang datang ke lokasi melakukan asesmen untuk melakukan evakuasi mobil, namun tidak bisa dilakukan karena kondisi tanah yang rentan bergerak. Cuaca pun masih hujan dan minimnya penerangan. Sebelum longsor sempat terdengar suara gemuruh keras hingga beberapa kali yang ternyata tanah dan pagar retak hingga membuat sejumlah pegawai kaget dan panik. Tadi sebelumnya terdengar bunyi seperti kerikil kena mobil itu, terdengar beberapa kali. Terus makin sering bunyinya, saya lihat ternyata itu suara retakan tembok. Akhirnya longsor, terus disusul mobilnya juga ikut turun. Memang mobil itu biasanya diparkir di situ atau gimana? Enggak, karena tadi habis dipakai posisi hujan, jadi posisinya masih ada di sini. Biasanya diparkirnya di depan. Sementara itu evakuasi mobil dinas dilakukan dengan bantuan 2 unit mobil off-road dan 1 truk derek yang didatangkan ke lokasi secara perlahan dapat menarik sampai ke atas. Longsornya dinding pagar di atas bantaran sungai dipicu karena curah hujan tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Juga hasil dari kajian tadi teman-teman Jitu Pasna, sepertinya tanahnya masih labil. Ada pergerakan-pergerakan juga. Jadi kita sangat hati-hati, berharap bahwa proses akan berjalan dengan baik. Penyebab longsor kira-kira apa mitigasi sementara? Ya tentu saja yang pertama curah hujan memang cukup tinggi akhir-akhir ini. Kemudian juga bangunan pagar sudah cukup lama dan lain-lain masih dalam proses penyelidikan. Bangkai mobil berhasil dievakuasi selama kurang lebih 5 jam, namun kondisi mobil ringsek di sejumlah bagian. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, di Jalan Merpati, Kota Madiun, Jawa Timur. Sejumlah koper diduga berisi dokumen dibawa ke dalam mobil. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun ditunjuk sebagai PLT Wali Kota Madiun. Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi milik Wali Kota Madiun Maidi tersangka pemerasan modus fee proyek Corporate Social Responsibility dan gratifikasi. Penggeledahan rumah milik Maidi yang bertempat di Jalan Merpati, Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Madiun tersebut berlangsung sejak Rabu sore hingga malam. Penyidik KPK keluar rumah Maidi membawa sejumlah koper yang diduga berisi dokumen. Salah satu warga sekitar menyebut sejumlah orang yang diduga tim KPK tiba sejak sekitar pukul 14.30 WIB. Namun warga tidak mengetahui apa saja aktivitas di dalam. Yang tadi jam 2:30 kan nggak salah, jam 2:30. Ada berapa mobil Pak tadi Pak yang datang? Sekitar banyak itu lah, 5-6 mobil. Ada yang ngasih tahu dari mana begitu Pak? Nggak tahu ya. Ada barang yang dibawa dari dalam Pak? Juga nggak tahu ya. Pasca penetapan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Wakil Wali Kota Bagus Panuntun resmi ditetapkan sebagai pelaksana tugas Wali Kota Madiun. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa telah menerbitkan surat perintah kepada Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Wali Kota Madiun terhitung mulai tanggal 21 Januari 2026. Langkah ini untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fokus utamanya tidak lain adalah agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Madiun tetap berjalan optimal. Oke, kalau pengalihan tugas sih dalam artian kita tetap melaksanakan sesuai RPJM ya. Jadi kita kan sudah ada rencana-rencana kerja yang akan dilakukan di tahun 2026 ini. Dan ini sudah akhir Januari, otomatis teman-teman harus tetap melaksanakan sesuai rencana kinerjanya. Karena kita ada target-target, jadi apa yang sudah direncanakan oleh Pak Wali Kota Maidi itu tetap dijalankan karena harus menjalankan APBD 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dugaan pemerasan modus fee proyek, dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi. Maidi akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Seorang pengusaha restoran asal Surabaya melaporkan dugaan penipuan investasi trading mata uang kripto yang dikelola seorang influencer keuangan kondang asal Jakarta. Akibat kasus ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Korban Yohanes Brilian mengaku mengikuti kelas bisnis investasi kripto secara daring sejak tahun 2023. Kelas tersebut dikelola oleh dua sosok instruktur berinisial TR dan KA melalui aplikasi berbasis chat Discord. Pada awalnya, korban tertarik dengan personal branding kedua pengelola kelas yang menampilkan kesuksesan dan keuntungan dalam bisnis investasi kripto. Untuk bergabung kelas, korban membayar biaya pendaftaran sekitar 9 juta rupiah. Selama mengikuti kelas, korban mengaku selalu mengikuti arahan dan instruktur deposit yang diberikan para instruktur. Hingga tanpa disadari, total uang pribadi yang telah diinvestasikan mencapai 750 juta rupiah. Namun sejak tahun 2024, korban mulai merasakan kejanggalan karena tidak mendapatkan keuntungan signifikan. Hingga puncaknya pada tahun 2025, berbagai metode investasi yang diikuti justru terus mengalami kerugian. Jadi kerugiannya berapa juta? Kurang lebih 750. Itu tahapannya langsung 700 transfer atau? Oh enggak. Itu kan berkala kan ya. Awalnya berapa, Mas? Wah, awalnya itu ya nggak bisa Pak, nggak bisa tahu pasti ya awal apa kerugian awalnya itu berapa kan kita kan deposit itu berkala gitu loh. Hingga total 700 juta itu ya? Iya. Kalau untuk modus dugaan kita terkait dengan adanya kelas yang menjual untuk supaya kripto itu tadi bisa berakibat untung yang sangat lipat ganda untuk para korban ini. Di antaranya dua korban ini yang sampai pada akhirnya dia teriming-iming itu tadi mau untuk melakukan transaksi di kripto tersebut. Polda Jawa Timur membenarkan adanya laporan dugaan penipuan kelas trading mata uang kripto. Laporan tersebut dibuat oleh dua orang korban masing-masing warga Blitar dan Surabaya dengan total kerugian mencapai sekitar 900 juta rupiah. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abbas menyebut laporan dugaan penipuan tersebut telah diterima. Memang benar, kami dari Polda Jawa Timur telah menerima pelaporan terkait adanya dugaan penipuan investasi trading kripto ya, yang dilaporkan kemarin atau semalam tanggal 20 Januari 2026 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Jadi semalam baru kami terima, sudah lakukan konseling terhadap pelapor. Dalam hal ini ada dua orang yang melaporkan menjadi korban, yaitu pertama namanya pelapornya Saudara Asadud Malik, dan yang kedua korbannya adalah Saudara Yohanes Taufan. Yang satu warga Blitar, satunya warga Surabaya. Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik akan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, serta menelusuri alur transaksi keuangan dalam kasus tersebut. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Keunikan sate lalat khas Madura. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, kuliner khas jalur Pantura sate lalat asal Situbondo, Jawa Timur masih menjadi favorit warga hingga kini. Berukuran kecil, harga terjangkau, dan rasa gurih bumbu kacang membuat sate legendaris ini laku keras setiap hari. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah kuliner legendaris dari Situbondo, Jawa Timur. Sate lalat, sebutan untuk sate ayam berukuran kecil yang telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Situbondo. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli.
Asap arang menjadi tanda sate ayam sedang dipanggang di atas bara api. Potongan daging ayam kecil ditusuk dan dipanggang satu persatu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada Ahmad Saman, penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama 20 tahun. Dalam sehari, ia mampu menghabiskan hingga 1.500 tusuk sate. Keramaian pembeli terjadi setiap sore hingga malam hari. Tak hanya warga lokal, banyak pengendara yang melintasi jalur Pantura juga menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner yang satu ini. Sate ayam yang telah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat. Sate ayam khas Situbondo. Apa? Gimana rasanya? Mantap. Apa ciri khasnya ini, Mas? Kecil-kecil, gurih? Ciri khasnya ini kecil, terus dicampur dengan kacang, menimbulkan rasa yang enak di ketika Sate lalat ini. Jadi sebutannya misalnya Situbondo sate lalat. Sehari menjual berapa tusuk ini, Pak? 1.500. Satu porsi berapa ini, Pak? 15.000 plus lontong. Plus lontong, Pak, ya. Ini ciri khas mana, Pak, makanya? Beringin Barat Kebun. Sebutannya sate apa ini, Pak? Sate ayam, sate manis. Bilang orang sate lalat. Selama 20 tahun berjualan, sate lalat tetap bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur.